Oke, kita ke subbab yang berikutnya. Subbab yang berikutnya, kalau kamu sudah paham yang namanya konsep dari notasi sigma ya, dari pengertian, kita sekarang ke sifatnya. Jadi ada yang namanya sifat-sifat dari notasi sigma gitu ya. Ada beberapa sifat notasi sigma. Nah, yang kamu wajib tahu saja yang pertama, jika ada sigma K1 sampai N gitu ya, UK itu akan sama dengan sigma, misal saya ganti variabelnya I 1 sampai N UI. Nah, kalau mau ganti variabel yang lain juga boleh P gitu ya, 1 sampai N up gitu ya, UP. Nah, ini sama artinya karena memang hanya berbeda di variabel, itu boleh-boleh saja gitu ya. Terus sifat yang kedua, saat ada sigma K1 sampai N, di sini C. Nah, C itu apa? C itu adalah suatu konstanta. Maka ini tinggal N dikali C. Loh, gimana maksudnya? Jadi kalau kita ambil contoh, saat ada sigma K2 sampai 6. Jadi tidak harus 1 ya. Ini saya ngambil contohnya 1 biar lebih mudah gitu. 2 sampai 6, di sini 5. Kalau melihat pengertian dari sigma, kan harus K-nya diganti 2, 3, 4, 5, 6. Padahal kenyataannya di sini tidak punya K. Artinya dia memang suatu fungsi konstanta. Nah, kalau dia nggak punya K, berarti untuk K-nya 2 hasilnya 5. K-nya 3, yo 5. K-nya 4, yo 5. K-nya 5, yo 5. K-nya 6, yo 5. Nah, berarti di sini K-nya itu ada berapa? 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sejumlah N ya, N-nya ada berapa? 6. Maka dikatakan sama saja 6 kali 5 atau NC. Gitu. Selesai. Ini berapa nih? Oh, salah. 5 kali 5 ya. Ketemu 25. Itu ya. Oke, berikutnya. Kamu punya sifat yang ketiga saat ada sigma K mulainya P. Berakhirnya di H. Udah, biar berbeda ya. Nah, di sini ada UK ditambah UVK. UK ditambah VK. Nah, apa maksudnya ini? Jadi ini kan seperti ada dua fungsi ya, fungsi UK sama fungsi VK. Nah, kalau seperti ini, nanti sigmanya bisa ke banyak tempat. Jadi sigma K P sampai Q UK ditambah sigma K sampai P sampai Q VK. Jadi sama halnya sigmanya masuk. Nah, ini berlaku untuk tambah dan kurang, makanya plus minus. Mau contoh? Oke, misal sigma K3 sampai 4, 4K kuadrat plus 6K. Nah, gini. Maka sigmanya bisa masuk ke 4K kuadrat sama ke 6K. Berarti sigma K3 sampai 4, 4K kuadrat ditambah sigma lagi. K3 sampai 4, 6K. Nah, seperti itu. Terus sifat yang keempat. Nah, ini hampir sama dengan sifat yang ketiga. Misal K1 sampai N gitu ya. Ini C UK. Jangan dibaca ya. C titik UK. Jangan dibaca sekali lagi. Nah, ini karena dia konstanta, dia bisa ke depan. K1 sampai N UK. Jangan dibaca ya, ini C titik UK, artinya C kali UK, dengan C suatu konstanta. Nah, ini bagaimana contohnya? Jadi kamu punya sigma yang kita ambil dari sana tadi, misalkannya 5 sampai 16 gitu ya. Di sini 4K kuadrat. Maka 4-nya ini kan konstanta. Bisa ke depan. 5 sampai 16 belakang menyisakan K kuadrat. Nah, seperti itu. Lanjut kita ke sifat berikutnya. Tadi sampai sifat yang ke berapa tadi? 4 ya. Kita ke sifat yang kelima. Nah, sifat yang kelima itu misal punya sigma
1 sampai N. Di sini UK. Nah, kita maunya nggak bawahnya 1. Misal kita maunya bawahnya 5. Apa yang terjadi jika dari 1 ke 5? Oh, ditambah 4. Oke, kita ke contoh dulu saja. Sigma K1 sampai 6. Di sini jangan 14 kayak 14K min 2. Maunya kita bawahnya nggak 1. Berapa? Maunya bawahnya 6. Nah, misalkan gitu. Kalau bawahnya 6, maka yang kita lakukan adalah 1 ditambah berapa? 5. 1 tambah 5. Artinya, kalau bawah ditambah karena K-nya berjalan, otomatis yang atas juga ditambah 5. Nah, K-nya itu berjalan 1 sampai 6, tapi juga masuk ke sini. Artinya lagi, K yang di sini juga harus diubah. Perbedaannya adalah, kalau K yang di sigma itu ditambah, maka K yang di fungsi itu dikurang 5. Dilanjutkan habis K min 2. Maka, saat kita punya sifat yang tadi, K-nya mulai dari berapa? K-nya mulai dari 1. Mau kita tambah, misal ditambah suatu bilangan M. Maka yang atas juga ikut ditambah M. Yang terjadi untuk K yang di dalam fungsi, sebaliknya dikurangi M. Itu sifatnya. Jadi ya, kalau ini mau diselesaikan boleh sigma K6 sampai 11. Ini buka kurung ya. 14K min 70 min 2. Berarti sigma K6 sampai 11, 14K min 72. Nah, gitu ya. Itu kalau kita inginnya itu 1 menjadi 6, yang akibatnya harus ditambah 5. Kalau maunya bukan 1, tapi berapa? Maunya min 3. Oke, kita buat supaya min 3. Sigma K1 sampai 6 mau jadi min 3. Yang min 3 itu maksudnya bawahnya gitu ya. Berarti supaya min 3 diapain? Oh, dikurangi 4. Sigma K1 sampai 6 supaya min 3 dikurangi berapa tadi? 4. Ini juga dikurangi 4. Nah, yang terjadi di K bagian fungsi, yang pola maksudnya, itu sebaliknya. Diapain berarti? Kurang, berarti sini tambah 4. Tuh, gitu. Dilanjutkan min 2. Maka sekarang sudah berubah, bawahnya bukan lagi 1, tapi min 3. Nah, ini tinggal 2. Ini buka kurung lagi ya. 14K plus 56 kurangi 2. Maka K-nya min 3 sampai 2, 14K plus 54. Nah, maka kita punya rumus yang berlaku sama. Jika di sini mau dikurang, berarti sigma K1 mau dikurangi M. Maka yang terjadi dengan atas juga dikurangi M. Nah, yang di sini K-nya ditambah M. Nah, itu rumusnya. Dikotak saja ya, biar lebih jelas. Oke, nah itu sifat yang kelima. Satu lagi mungkin ya, sifat yang keenam biar lebih komplit ya. Sifat yang keenam. Nah, kamu punya sigma K 1 sampai N. Di sini UK. Terus ada penjumlahan, tapi di sini itu N plus 1 sampai M. UK. Maka akan menjadi sigma K1 sampai M UK. Loh, kok bisa ini? Jadi ini penekanannya, habis N itu kan N plus 1. Jadi sebenarnya ini boleh digabung karena memang sama-sama mempunyai pola UK. Nah, kita ke contoh. Sigma K 4 sampai 10. Di sini 3K min 7 misalnya. Nah, di sini itu mulainya 11. Ya kan, sama saja melanjutkan. 1 sampai 15, polanya harus sama, jangan sampai berbeda. Kalau beda nggak boleh. Nah, ini karena 10 kemudian 11 sama artinya 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15. Loh, kenapa nggak ditulis jadi 1? K-nya 4 sampai terakhir 15, 3K min 7. Harus jadi 1 karena memang ini melanjutkan. Tapi kalau misalkan 10 kemudian di sini itu 12 kayak cara 1, itu nggak bisa, harus
urut, habis 10 kemudian 11 gitu ya. Jadi ada 6 sifat yang mungkin kamu harus tahu dalam notasi sigma seperti itu.